Udah dimulai. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A akan menyampaikan hasil kuesioner kami dan diskusi kelompok kami mengenai money politik atau biasa disebut dengan fenomena serangan fajar. Money politik atau politik uang merupakan praktik yang masih sering terjadi di Indonesia, terutama menjelang pemilu. Praktik ini biasanya dilakukan dalam bentuk pemberian uang atau hadiah kepada calon pemilih demi mendapatkan suara. Untuk menggali lebih dalam persepsi generasi muda, kami menyebarkan kuesioner kepada 28 responden dari berbagai instansi dan daerah. Hasil kuesioner untuk pertanyaan pertama, pernahkah menerima uang pelicin? 68 responden mengaku pernah menerima uang pelicin atau serangan fajar. Sementara 32% yang lain tidak pernah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ini masih cukup dekat dan nyata dalam kehidupan masyarakat, bahkan bagi kalangan muda. Untuk pertanyaan kedua, alasan menerima atau menolak. Yang menerima umumnya karena tidak tahu itu suap, ikut-ikutan, atau karena pengaruh keluarga atau lingkungan. Lalu yang kedua, menolak menyebut alasan seperti agama atau mengharapkan, moral pribadi, dan kesadaran bahwa itu adalah tindakan korupsi. Lalu untuk pertanyaan ketiga, tanggapan terhadap politik jika suap dianggap sebagai jalan pintas. Sebagian besar responden menyatakan bahwa politik Indonesia sudah tidak sehat lagi, lalu jadi cerminan bobroknya sistem. Yang ketiga, memalukan dan menurunkan kepercayaan terhadap politik. Lalu yang terakhir bahkan menimbulkan rasa muak dan putusnya harapan. Pertanyaan yang keempat yaitu, apakah praktek ini terjadi di daerahmu? 46% responden menjawab ada. Beberapa daerah yang disebut antara lain yaitu Sukoharjo, Gunung Kidul, Sleman, Temanggung, Magelang, dan lain-lain. Sementara sisanya menjawab tidak tahu atau tidak pernah melihat langsung. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, hasil ini menunjukkan bahwa praktik money politik masih dianggap normal oleh sebagian masyarakat karena sudah budaya. Namun di sisi lain, ada harapan karena sebagian anak muda sudah menyadari bahwa hal ini adalah bentuk korupsi dan merusak demokrasi. Melalui edukasi dan penyadaran sejak ini, praktik ini bisa perlahan dikikis, dimulai dari pemilihan muda yang lebih kritis dan berani menolak. Kami berharap diskusi ini bisa membuka mata kita semua bahwa suara kita bukan untuk dijual. Demokrasi sejati hanya bisa tercapai jika masyarakat punya integrasi dan keberanian untuk